Jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita saat ini terdapat dalam Amsal pasalnya yang kedua ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang sebagai firman itu sendiri, kami hendak ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami, nyatakan kuasa dan hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah bagi kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Amsal pasalnya yang kedua ayat 21 hingga ayat yang ke-22, di sana diperkatakan demikian. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan akan setiap kebenaran firman serta mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun kita berada, salam jumpa kembali lewat channel Klavos Sukacita. Maka dari Amsal pasal 2 ayat 21 hingga ayat 22 saya memberikan satu tema dengan tema yang berbunyi ketetapan orang benar dan akhir orang fasik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan Amsal pasal 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-22, di mana kebenaran firman Tuhan ini mau memberikan sebuah perbedaan tegas yang sangat nyata antara hasil hidup orang benar tetapi juga hidup orang sesat. Nah, karena itu Amsal 2 ayat 21 sampai 22 di sana mau menegaskan bahwa integritas ini adalah sebuah kunci dari kepastian akan masa depan. Orang yang hidup jujur dan orang yang hidup tak bercela, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan menikmati ketetapan, dia akan menikmati sebuah perlindungan, tetapi juga berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Nah, sementara kefasikan ini mendatangkan sebuah kehancuran, tetapi juga sebuah penolakan dalam hidup dan kehidupan itu. Oleh karena itu, ayat 21 dia mau menyatakan bahwa orang jujur mendiami tanah. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos, ketulusan dan ketaatan kepada Tuhan ini membawa sebuah kestabilan dalam kehidupan kita manusia. Tempat berkat Tuhan disediakan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya yang berkenan di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa orang jujur dan orang yang tak bercela ini dijanjikan sebuah ketetapan, dijanjikan sebuah keamanan, tetapi juga berkat yang melimpah dalam hidup dan kehidupannya. Maka itu hidup berintegritas itu mendatangkan tempat yang kokoh di bawah pemeliharaan akan kasih karunia Tuhan. Bahkan dia tidak akan mudah goyah, dia tidak akan pernah mudah terbuang. Karena itu jangan biarkan diri kita ini sesat. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab ayat yang ke-22 dia mau mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya. Dia mau menegaskan kepada kehidupan kita bahwa orang fasik ini dipunahkan. Maksudnya kebenaran Allah itu bersifat mutlak. Bahwa segala bentuk kecurangan, segala bentuk kejahatan pada akhirnya ini tentu akan menuai hukum serta sebuah penyingkiran dari hadirat Tuhan. Bahkan jalan mereka itu hanya terlihat sementara, dan mereka pun akan kehilangan tempat yang seharusnya, yang mungkin akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, hikmat ini dia menjadi sebuah garansi dalam kehidupan kita untuk meraih sebuah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, firman ini mau menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya bahwa hidup yang benar ini bukan berarti tanpa sebuah rintangan dan godaan, tapi hidup yang benar ini sudah pasti masa depan kita akan aman. Karena hati yang melekat pada hikmat Tuhan, maka dipastikan jalan hidupnya tidak akan pernah berakhir dalam sebuah penyesalan.
dalam hidupnya akan dipastikan dalam sebuah sukacita yang terus nyata dalam kehidupan ini. Sebab itu, jadikanlah sebuah kejujuran sebagai sebuah fondasi utama, baik di lingkungan kehidupan keluarga kita, tetapi juga dalam kehidupan pekerjaan kita. Dan ingatlah bahwa Allah yang Maha Tahu itu, Dia yang lebih akan melihat setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dia melihat isi hati kita yang tulus, dan Dia memegang kendali penuh atas kehidupan orang-orang yang benar. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai sandaran hidupmu. Melekatkanlah hidupmu kepada Tuhan. Datang dan berserulah kepadanya. Ketika kita minta petunjuk, kita akan dimudahkan oleh Tuhan untuk melangkah dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lainnya. Karena Tuhan menetapkan jalan-jalan orang yang terus berserah dan berseru kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam perjalanan hidup kami, banyak hal yang kami jumpai, banyak hal yang kami temui. Namun firman-Mu menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Hikmat itu hanya berasal daripada Tuhan, sehingga kami dapat membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Berjalanlah bersama kami Tuhan, sehingga kami dapat terus berjalan dalam tuntunan dan penyertaan tangan Tuhan yang besar. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, lalu biarlah kasih dan anugerah yang berasal daripada Tuhan senantiasa menjadi milik bagian kami, untuk kami tetap melangkah di dalam kasih dan pengharapan akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.